Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sehat, tetap semangat. Bertemu lagi dengan Ibu Purwiyati dari SMP Negeri 1 Bandungan. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus, khususnya gradien. Materi ini adalah kelas 8 semester 1. Yuk kita belajar bersama. Come on. Yuk kita mulai gradien. Apa itu pengertian gradien? Kalian perhatikan gambar yang pertama ini. Sebuah tangga. Dia punya kemiringan tertentu. Demikian juga tangga atau jalan untuk orang yang naik kursi roda. Dia juga akan memperhitungkan jalan tersebut dengan kemiringan tertentu supaya pengguna jalan tersebut aman. Apa itu gradien? Gradien suatu garis adalah koefisien arah atau besar kemiringan suatu garis. Simbol dari gradien adalah M. Menentukan gradien garis sekarang. Menentukan gradien garis. Gradien suatu garis dapat didefinisikan sebagai berikut. M sama dengan komponen Z dibagi komponen X. Atau bisa juga kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibagi perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Kita mulai yang pertama, yang A. Gradien garis yang melalui satu titik, X, Z, dan pangkal. Contoh, tentukan gradien garis yang melalui titik 2,3 dan pangkal. Kalau kita gambar grafiknya dari dua titik tersebut kemudian dihubungkan menjadi sebuah garis, maka gradiennya adalah komponen Z dibagi komponen X. Sedangkan komponen Z-nya adalah 3 satuan naik, kemudian komponen X-nya adalah 2 satuan. Berarti gradiennya adalah 3/2. Dengan catatan, garis kalau condong ke kanan, maka gradiennya bertanda positif. Sedangkan kalau garis condong ke kiri, bertanda negatif. Sekarang gradien garis melalui dua titik. Contoh, tentukan gradien garis melalui 4, -3 dan -5,3. Kalau kita buat grafiknya, dua titik tersebut kita hubungkan, akan kita peroleh gradiennya adalah komponen Z per komponen X tadi. Komponen Z atau vertikalnya adalah sejauh 6 satuan. Sedangkan sumbu mendatar adalah 9 satuan. Karena arah kiri berarti bertanda negatif. Jadi gradiennya adalah 6 dibagi -9 sama dengan -2/3. Bisa juga dengan menggunakan rumus. Kita tidak perlu menggambar grafiknya, tapi langsung menggunakan rumus, yaitu M sama dengan Z2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Menjadi M-nya akan sama dengan -2/3. Yang ketiga, gradien garis dengan persamaan Z sama dengan MX itu adalah M. Contoh, tentukan gradien garis dari Z sama dengan 2X.
maka M-nya itu 2. Coba kita buktikan. Kalau kita lewat gambar, komponen Z-nya atau sisi tegaknya 2 satuan, mendatarnya 1 satuan. Ini menjadi gradiennya adalah 2. Sekarang kalau Z sama dengan negatif 5X, maka gradiennya adalah negatif 5. Sedangkan kalau Z sama dengan setengah X, maka kalau kita lihat grafiknya akan sama, yaitu setengah. Ya, kita lanjut. Gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C adalah M. Contoh, tentukan gradien garis dari Z sama dengan 2X. Kalau kita buat grafiknya, gradiennya atau kemiringannya sama dengan 2. Komponen Z 2 satuan, komponen X 1 satuan. Demikian menjadi gradiennya adalah 2. Kalau Y sama dengan negatif 5X tambah 4, gradiennya juga akan negatif 5. Dan Z sama dengan setengah X ditambah 5, maka gradiennya juga akan setengah. Lanjut. Gradien garis dengan persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah gradiennya negatif A per B, atau M sama dengan negatif koefisien X per koefisien Z. Contoh, tentukan gradien garis dengan persamaan 3X ditambah 4Y dikurangi 12 sama dengan 0. Kalau kita buat grafiknya, akan terlihat jelas, sama caranya dengan yang tadi. Bagaimana kalau kita tidak perlu menggambar grafiknya? Perhatikan persamaannya. Kita cari A, B, C-nya. Kita temukan bahwa A adalah 3, yaitu koefisien dari X. Sedangkan B-nya adalah 4, itu sebagai koefisien dari Z. Sedangkan C-nya adalah negatif 12 sebagai konstanta. Nah, gradien bagaimana tadi? M sama dengan negatif A per B. Ini menjadi negatif 3 per 4. Kalau gradien garis yang sejajar sumbu X bagaimana? Kok 0? Coba kita buktikan. Perhatikan grafiknya. Garis yang bertanda merah, yang berwarna merah, yang melalui 2 titik ini, 0,4 dan 3,4, dia gradiennya 0. Dari mana kok 0? Karena tidak punya kemiringan, atau komponen Z-nya adalah 0. Bagaimana kalau gradien garis yang sejajar sumbu Y? Itu kok tidak didefinisikan? Dari mana kok bisa tidak didefinisikan? Perhatikan grafiknya. 2 titik, kita buat garis yang berwarna merah adalah sejajar dengan sumbu Y. Komponen Z-nya memang ada. Nah, sisi tegaknya ada. Tetapi pada komponen X atau yang mendatar adalah 0, tidak ada. Ini berarti bilangan berapapun kalau dibagi dengan 0, hasilnya adalah tidak didefinisikan. Bagaimana sekarang kalau ada 2 garis yang sejajar, tetapi tidak sejajar sumbu X maupun sejajar sumbu Y? Gradiennya sama loh. Apa ya? Coba perhatikan gambar berikut. Garis yang berwarna merah, yaitu dengan persamaan Y sama dengan MX plus C, dengan garis yang melalui sebuah titik X, Y, 2 garis ini adalah sejajar. Memang kalian perhatikan coba, kemiringannya sama persis. Maka dari itu
gradiennya adalah sama juga. Kalau kedua garis adalah tegak lurus, bagaimana hubungannya gradiennya? Gradiennya itu kalau dikalikan negatif 1. Coba kita buktikan lewat gambar. Seandainya Bubur punya sebuah garis yang berwarna merah dengan gradiennya 1, kemudian Bubur juga punya garis yang berwarna biru. Gradiennya adalah negatif 1. Kedua garis ini, garis yang merah dan biru, membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Coba perhatikan, kalau dikalikan gradien garis pertama dengan gradien garis kedua, ternyata hasilnya negatif 1. Jadi, hubungan dua garis yang saling tegak lurus, perkalian gradiennya adalah negatif 1. Mungkin cukup sampai sini dulu. Untuk penjabaran materi, bagaimana? Mudah kan? Untuk lebih mendalaminya, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Selamat mencoba, selamat belajar. Anak-anakku, gimana? Asik kan belajar matematika? Hari ini kita sudah belajar tentang gradien. Apa tadi ya? Coba, gradien tadi. Iya, betul. Gradien adalah kemiringan sebuah garis. Cukup sekian, sampai jumpa lagi. Salam Spensaba, sehat, cerdas, berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.